kasih-Mu temukanku berharga. Selamat pagi. Haleluya. Kita berdiri sama-sama, kita diri. Sedikit technical isu di belakang. Saya ingin ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Lambai-lambai tangan. Haleluya. Alright. Ya. Puji Tuhan kita boleh kumpul sama-sama pagi ini. Minggu ini merupakan minggu yang terakhir dalam bulan April. Satu suku sudah akan berlalu dan besok kita akan masuk ke bulan yang seterusnya, bulan Mei. Puji Tuhan. Katakan sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama daripada firman Tuhan sebagai renungan devotion kita, Mazmur 77. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada para sponsor-sponsor. Kita coba lihat di atas sana ada banyak screen. Mungkin Anda berpikir, wah banyak screen gereja ini. Tetapi itu ditaja. Screen ini ditaja oleh bapak-bapak, oleh pribadi-pribadi. Kita tepuk tangan. Ini tujuannya untuk memudahkan kita belajar firman Tuhan. Itu saja, belajar firman Tuhan dan kita dapat dengan jelas mencatat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca daripada Mazmur 77. Kita baca dengan suara yang kedengaran sama-sama. Perbuatan Allah di masa lampau, ayat 1. Ayat 2, mulai ayat 2. 1, 2, 3. Aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengar aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terlulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan kemauan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu mengelinding. Kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui jalan dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Ini merupakan satu pengungkapan
daripada pemazmur ini melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup dia. Kita tidak hanya bersukacita hari ini, kita juga bersukacita melihat perbuatan Tuhan yang berlalu dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita semakin kuat seperti pemazmur ini. Dia melihat ke depan oleh kerana dia telah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan daripada masa silam. Kiranya ungkapan ini menjadi ungkapan kita. Terus mengucap syukur, terus melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita doa. Kami hendak memasukkan nama-Mu Tuhan. Kami hendak mengagungkan nama-Mu karena perbuatan-Mu yang besar, karena perbuatan-Mu yang ajaib. Kami berdiri pada hari ini ingin mengucap syukur, ingin berterima kasih, ingin memasukkan Engkau oleh kerana Tuhan telah bekerja dengan luar biasa dari hari-hari yang sudah sehingga kami ada pada hari ini. Kami puji syukur, kami beri hormat kepada Engkau. Dan bela hati kami terus mengingat akan perbuatan-Mu yang dahsyat, atas perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan ke depan kami akan terus bersemangat, memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bela perbuatan-perbuatan yang kami lakukan akan terus menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami menyanyikan puji-pujian pada hari ini, bela puji-pujian ini menjadi satu persembahan yang indah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Oke, sekali lagi bagi kemuliaan untuk Tuhan. Oke, ada tak yang hari ini merasa tidak bahagia? Ada yang rasa tak bahagia? Oke, boleh maju ke hadapan. Oke, joking. Oke, katakan kepada kiri kanan kamu, hari ini aku dan kamu rasa bahagia. Oke? Hari ini aku dan haleluya. Oke? Di dalam Kristus kita mesti rasa bahagia, apapun yang kita alami. Dan pagi ini mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, karena ada kuasa di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sesuatu terjadi lewat pujian dan penyembahan. Amin. Musik. Hari ini ku rasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. ya, untuk second round ni kita tukar rentak sikit. Okey, kita goyang ke kiri, goyang ke kanan, boleh? Okey, jangan biarkan penari depan saja menari. Mari kita sama-sama menari. Okey. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
kami sembah Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kau Raja kami. Mari jemaat kita angkatkan lagu ini. Jadikan ini sebagai doa kita, sebagai kekuatan kita. Karena hanya Dia saja yang mampu, Dia yang sanggup menjawab segala persoalan kita. Thank you Jesus. Di bumi dan di surga. Sekali lagi kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
adalah harapan dalam hidup kami. Engkau yang menopang kami Tuhan, dan pertolongan kami datang daripada-Mu Bapa. Mari jemaat, kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu, pandang Yesus. Apapun persoalanmu sekarang ini, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang kau pikul sekarang ini, pandang Yesus, berseru kepada Dia. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau yang mampu Tuhan. Di saat kami merasakan patah hati Tuhan, di saat kami merasakan tiada pertolongan lagi Tuhan, Engkau yang buka jalan bagi kami Bapa. Engkau menjadi terang bagi kami dalam kegelapan kami Bapa. Engkau harapan kami Bapa. Dan Tuhan saat ini kami tahu Engkau melihat tangan-tangan ini Tuhan. Engkau melihat setiap bibir yang berseru memanggil nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam masalah kami. Dan tidak ada yang tidak mampu Kau selesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Mari dengan musik yang perlahan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan sungguh indah. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang daripada hamba-Mu akan terungkap dan Roh Kudus akan memeteraikannya dan memberikan pewahyuan demi pewahyuan melalui firman yang kami baca selidiki sebentar ini. Sembunyikanlah kami Tuhan di belakang salib-Mu, dan bila salib Tuhan yang nyata dan tertera di depan kami, dan biarlah kuasa salib Tuhan yang akan terus memancar, terus bekerja dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih Yesus, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan pengorbanan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di persidangan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Minggu lepas ada satu outing yang kita buat di Libiki Resort. Okay. Dan ada 4 orang kata silap saya. 5 orang dibaptiskan. Kita tepuk tangan, haleluya. Jika ada kamu pada pagi ini, saya ingin jemput, tolong maju ke depan satu-satu. Saya akan berikan sijil atas ya. Anyway, mungkin selepas ini. Ada di sini yang lain? Oke, 2 orang di sini ada. Ataupun lepas ini. Oke, kita akan ambil gambar sama-sama, foto. Lepas ini juga ada satu calon baptisan yang akan kita baptiskan di sebelah sana. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Minggu lepas saya membawa kita melihat satu tema, yaitu keunggulan Kristus. Katakan sama-sama, keunggulan Kristus. Minggu lepas itu saya membawa kita melihat beberapa topik, kita pergi kepada review. Mengapa Kristus itu unggul? Bagi kita yang tidak ada minggu lepas, ada beberapa perkara yang saya bahaskan di situ. Mengapa Kristus itu unggul? Yang pertama, dia unggul karena Kristus itu adalah pencipta. He is the creator. Katakan sama-sama, Kristus adalah pencipta. Okay. Dan yang kedua, mengapa Kristus itu unggul? Yang kedua di situ kita bahaskan karena Kristus itu adalah kekal. Katakan sama-sama, kekal. Okay. Kekal, dia kekal. Eternal. Dan yang ketiga, dia adalah kepala tubuh, kepala gereja. Okay. Katakan sama-sama, kepala tubuh. Okay. Yang keempat, Kristus itu unggul karena dia adalah yang pertama, firstborn. Okay. Dan first fruit, pertama bangkit dari antara orang mati. Okay. Dan seterusnya, mengapa dia unggul? Karena dia adalah yang terutama. Okay. Jadi kita perlu bangga, patut bangga karena kita memiliki Kristus yang luar biasa daripada yang lain. Dia berbeza. Okay. Nah, pagi ini saya ingin membawa kita melihat sekali lagi satu topik yang saya sebut keunikan Yesus. Katakan sama-sama, keunikan Yesus. Okay. Sekali lagi, 1, 2, 3. Keunikan Yesus. Kita sedang membahaskan tentang doktrin Kristus, ataupun yang dipanggil Kristologi. Doktrin tentang Kristus. Okay.
Jadi ini sangat penting untuk iman kita, supaya kita dapat memahami dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Okay. Kristologi ataupun doktrin Kristus pada zaman hari-hari ini, pada zaman modern ini mempunyai pergumulan yang berbeza daripada gereja mula-mula. Karena beberapa perkara. Okay. Contohnya, kita hidup di dunia yang penuh dengan pandemik, perang, kos kehidupan yang tinggi sebelumnya, bencana alam, teknologi yang semakin di luar pemikiran kita. Dan membaca kristologi ini harus dibaca daripada konteks keadaan dunia sekarang. Jika kita mengeluarkan inti daripada kristologi ataupun pemahaman tentang Kristus yang benar ini, maka boleh saja kita melihat keadaan dunia, mempamerkan iman kita berdasarkan keadaan-keadaan dunia modern ini. Artinya, mungkin keadaan kita dihimpit oleh karena tekanan hidup ataupun kos kehidupan yang semakin tinggi. Oleh karena dunia yang semakin maju, sehingga kita mengurangkan inti ataupun pengejaran pemahaman Kristus dalam hidup kita. Jadi kita perlu belajar menyelidiki kristologi daripada konteks yang kita ada pada hari ini. Ya, mungkin dahulu pada gereja mula-mula mungkin berbeza daripada hari ini. Seperti teknologi. Teknologi juga berbeza daripada teknologi yang beberapa tahun yang sudah jika dibandingkan dengan hari ini. Tetapi saudara-saudari, intinya tetap sama. Mengapa Kristus itu unik? Mengapa Kristus yang kita miliki itu sebagai juru selamat kita itu unik? Kamus bahasa Melayu mendefinisikan kata keunikan sebagai sifat. Katakan sama-sama sifat. Oke. Kita melihat dari segi sifat Kristus. Sehingga dia dikatakan unik. Okay. Kata dasar unik adalah diartikan tidak sama dengan yang lain. Katakan sama-sama tidak sama dengan yang lain. Okay. Lain daripada yang lain. Tersendiri, luar biasa dan istimewa. Okay. Unik tidak perlu menunjukkan tidak adanya sesuatu yang lain. Keunikan seseorang boleh dimaksudkan sesuatu yang membuatnya khusus dan berbeza. Dan tanpanya orang itu tidak menjadi pribadi sebagaimana adanya dia. Kristus kita unik. Selain daripada dia unggul, dia juga unik. Ada perbezaan yang sangat ketara. Kita pause sekejap. Boleh saya pakai mic? Jadi kita distract. Thank you. Oke, lebih baik. Jadi minta maaf ibu-ibu, nenek-nenek. Yesus dikatakan unik oleh karena tanpa keunikan tersebut, maka pribadi Yesus bukan lagi seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Kita baca dari Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. Matius pasal yang ke-16 ayat 13. Oke. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia ini? Berhenti. Kata orang, siapakah anak manusia ini?
Saudara-saudari, orang saja boleh menjelaskan tentang Yesus kepada kita, kepada kamu. Menurut orang, definisi tentang Kristus itu boleh saja muncul, boleh saja ada di depan kita. Ayat 18, mereka menjawab, ini mereka ini. Orang berkata, ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata Elia. Ada pula yang berkata Yeremia atau nabi-nabi lain. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini bukan kepada orang lain sana. Dia bertanya kepada muridnya, menurut kamu, siapakah aku? Menurut kamu, siapakah aku? Pejam mata kita, tiba-tiba Yesus, kita buka mata kita, tiba-tiba Yesus berdiri di depan kita. Dan dia bertanya kepada kita, menurut kamu, siapakah aku? Ini soalan yang krusial, yang perlu kita jawab daripada diri kita sendiri. Bukan menurut kata orang. Amin. Bukan menurut kata orang. Sehingga jawaban kita itu mencerminkan iman kita, keyakinan kita, keselamatan kita. Ini soalan kita simpan, kita tanya diri kita. Menurut saya, siapakah Yesus itu? Apakah dia seorang penyembuh ketika kita sakit? Apakah dia seorang jawaban ketika kita perlukan jawaban? Tapi dia lebih daripada itu. Ayat yang ke-16. Simon Petrus menjawab, engkau ialah Kristus. Katakan sama-sama, engkau ialah Kristus. Sekali lagi ayat 16, 1, 2, 3. Simon Petrus menjawab, engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. 17. Yesus berkata, diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapamu di surga. 18. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaatku. Alam maut pun tidak dapat merubuhkannya. Haleluya. Saya berharap semua kita ini seperti Simon Petrus. Yang dengan berani berkata, dia berkata, engkau ialah Kristus. Engkau ialah Kristus. Ketika ada salah satu orang pengikut Yesus ditanya, engkaukah salah satu daripada pengikut Yesus? Sebelum itu, orang yang sama, dia mendinai. Bukan saya, kata dia. Bukan saya, tapi ini selepas itu. Dia berani berkata, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Pengakuan inilah yang seharusnya kita ada dalam diri kita. Siapakah Kristus menurut engkau? Siapakah Yesus itu menurut engkau? Ketika Tuhan bertanya mengenai pendapat banyak orang, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa dia adalah Mesias ataupun anak Allah. Lalu di situ kita lihat Petrus, Simon Petrus berkata dengan penuh yakin. Dia mengatakan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara-saudari, pengakuan yang sangat berani dan tepat. Yesus memang Mesias, yaitu anak Allah.
soalan-soalan seperti ini akan diajukan kepada kita. Boleh saja menggugat, mencabar iman kita. Jadi sebagai orang percaya, kita perlu menjawab dengan berani dan tepat seperti Petrus. Oke. Jadi Yesus mengatakan bahwa Petrus harus berbahagia dalam ayat ini. Katakan sama-sama, berbahagia. 17 dikatakan, diberkatilah engkau Simon Petrus. Luar biasa. Bayangkan Yesus bertanya kepada kita, siapa dia? Lalu kita menjawab. Kita jawab dengan berani, kita jawab dengan tepat. Maka dikatakan kita itu adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang berbahagia. Dia berbahagia. Simon Petrus berbahagia karena ucapan mulutnya daripada pengakuannya sendiri, imannya kepada Yesus. Perkataan Petrus ini sangat penting, pengakuan ini. Sehingga dikatakan, sehingga hari ini, dikatakan dalam ayat yang ke-18, diketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, yang tidak berganjak. Dengan asas batu pejal ini akan kubina jemaatku. Alam maut pun tidak dapat merubuhkannya. Yesus memuji pengakuan Simon Petrus. Mengapa Kristus unik? Kita lihat namanya saja sudah unik. Nama Yesus diberikan bukan oleh Bapa atau emaknya, Yusuf dan Maria. Tetapi diberikan oleh siapa? Siapa yang memberi nama Yesus itu? Malaikat. Malaikat. Malaikat memberikan perintah kepada ibu bapaknya. Namanya saja sudah unik. Yesus menurut kata Yesus datang daripada perkataan Ibrani, yang disebut Yosua. Katakan sama-sama Yosua. Yosua, ada satu anak kita yang baptis minggu lepas, dia namanya Yosua. Luar biasa. Yang berarti penyelamat. Katakan sama-sama penyelamat. Penyelamat atau penebus, savior ataupun redeemer. Ini mengandungi sifat kapasitinya dan keagungannya. Tidak namanya yang unik, pribadinya juga yang unik. Karakternya saja juga unik. Nah, mengapa Kristus unik? Kita akan bahaskan beberapa keunikan yang ada pada Yesus. Yang pertama, apa yang membuat Kristus sangat berbeza ataupun unik daripada pendiri-pendiri agama yang ada di dunia ini? Nomor satu, dia unik karena kehidupannya sudah dinubuatkan. Next. Kehidupannya sudah dinubuatkan. Sebelum dia lahir, namanya sudah disebut-sebut oleh para nabi-nabi. Namanya sudah disebut oleh para nabi-nabi. Yesaya sendiri mengungkapkan dalam ayat bab yang ke-7 ayat 14. Oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menamainya Immanuel, yaitu Tuhan besertaku. Sebab itulah Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu, sesungguhnya seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menamainya Immanuel. Barangkali Yusuf dan Maria belum lahir pada waktu ini, ketika Nabi Yesaya bernubuat ini. Hidupnya sudah dinubuatkan.
Zakaria pasal 11 juga berkata, kataku kepada mereka, jika menurutmu baik, berilah aku upah. Jika tidak, biarkan saja. Lalu mereka menimbang 30 keping perak sebagai upahku. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, camkanlah ini kepada tukang tembikar, yaitu harga tertinggi yang dinilai mereka bagiku. Lalu aku mengambil kesemua 30 keping perak itu dan mencampakkannya kepada tukang logam di bait Allah. Ini menarik sekali. Cerita ini ketika Yesus berada di pengadilan. Ketika dia dijual oleh si pembelot, yaitu Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus hanya dengan berapa? 30 keping perak. 30 keping perak. Bagaimana 30 keping perak itu ada? Karena sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Kehidupannya sudah dinubuatkan. Yang terakhir, kehidupannya sudah dinubuatkan. Mazmur pasal 22 ayat 19 berkata, mereka membahagikan pakaian antara mereka dan untuk itu mereka membuang undi. Ini dalam Mazmur, perjanjian baru, perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru itu kita melihat ketika Yesus tergantung di kayu salib dan mereka para askar itu mulai membuang undi, untuk mendapatkan jubah Yesus. Sudah dinubuatkan sejak awal dulu. Jadi Kristus kita berbeza karena kehidupannya sudah dinubuatkan. Mengapa kita masih lagi meragui ketuhanan ataupun kemanusiaan Yesus? Kedatangannya sudah diberitakan secara terus-menerus dari mula-mula dunia diciptakan. Dari keturunan Abraham sehinggalah keturunan Daud. Ketika dia dilahirkan, Nabi Mika sendiri memberikan tempat yang tepat di mana dia akan dilahirkan, di Bethlehem. Ini kita cerita tentang perjanjian lama. Di perjanjian lama itu Kristus belum lahir, tapi dia sudah kehidupannya sudah dibuatkan. Nah, kedatangannya juga sudah diberitahukan awal-awal lagi. Dalam perjanjian lama ada 3 misi Kristus datang. Malah dia belum lahir di perjanjian lama, tapi misinya sudah diberitakan. Yang pertama, misinya adalah datang sebagai seorang raja. Kata sama-sama, raja. Misi yang kedua adalah menjadi seorang nabi. Yang ketiga, misinya adalah menjadi imam. Imam atas segala imam. Yang mempersembahkan dirinya, tubuhnya sebagai tebusan. Dalam perjanjian lama juga menjelaskan, menubuatkan tentang kehidupannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya dan kedatangannya yang akan datang. Sudah dinubuatkan. Luar biasa. Kalau boleh kita tepuk tangan untuk keunikan Tuhan kita. Luar biasa. Dia sungguh-sungguh sangat-sangat unik, sangat-sangat berbeza. Pertanyaan untuk kita pada pagi ini, siapakah tokoh di dunia ini yang seluruh hidupnya dari lahir sampai mati, bahkan setelah kematian pun sudah dinubuatkan ataupun sudah diramalkan ratusan tahun sebelumnya? Apakah Abraham? Apakah Musa? Apakah pengasas Buddhism? Kristus kita unik karena dia punya kehidupan sudah dinubuatkan. Ataupun Nabi Muhammad, ataupun Albert Einstein, tidak seorang pun yang di bawah kolong langit ini
yang sama seperti Kristus, yang kehidupannya sudah dinubuatkan. Inilah keunikan Tuhan kita, yang membezakan Dia daripada pendiri-pendiri agama yang lain. Tanya diri kita, mengapa saya masih berminat pendiri-pendiri agama yang lain? Sedangkan keunikan Yesus Kristus sangat-sangat berbeza daripada yang lain. Yang kedua, mengapa Kristus unik? Kedua, Kristus sudah ada sebelum Dia dilahirkan. Kristus sudah ada sebelum Dia dilahirkan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 56 berkata begini. Bapakmu Abraham, Yesus berkata, dia berkata begini. Dia dari mulutnya sendiri berkata, Bapakmu Abraham bersuka cita melihat hariku. Pelik, bukan? Perkataan yang pelik. Dia melihatnya dan bergembira. Ini Bapak Abraham, Bapak leluhur. Okay. Bayangkan, beribu-ribu tahun yang lalu, dahulu kala, seorang yang bernama Abraham bersuka cita melihat hari-hari Yesus. Malah Yesus belum lahir pun. Okay. Kelahirannya sudah ada, even sebelum Abraham diciptakan. Okay. Ingat, Trinity itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka lah, saya katakan mereka, Trinity inilah yang menciptakan alam semesta. Okay. Artinya, dalamnya juga terlibat Kristus. Sebagai yang pencipta yang kita bahaskan minggu lepas. Dia adalah pencipta alam semesta. Sudah ada. Keberadaan Kristus sudah dilahirkan ke dalam dunia. Okay, ataupun yang disebut pre-eksistensi Kristus. Okay. Kristus sudah ada. Namun ketika Yesus menjawab ini, dia diprotes, dia ditentang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi berkata begini dalam ayat yang ke-57. Usiamu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mungkin berjumpa dengan Abraham? Tidak mungkin. Mereka memprotes. Lalu Yesus menjawab 58. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, apa yang kukatakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada. Aku sudah ada. Ini yang membuat Yesus kita tuh berbeza. Itu yang membuat Yesus kamu itu, yang kamu miliki itu sebagai juru selamat itu berbeza. Yesus Kristus sudah ada. Malahan sebelum Yohanes membaptiskan Yesus, Yohanes berkata, 1 Yohanes pasal yang ke-28, 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus berjalan ke arahnya dan lalu berseru, lihatlah, anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia. Dialah yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi lebih besar daripadaku, karena dia telah ada sebelumku. Ini bukti-bukti daripada mulut-mulut, daripada perkataan pengakuan orang yang ada dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa Kristus sudah lahir, Kristus sudah ada. Ini yang membuat Kristus kita menarik. Yang ketiga, Kristus tidak berdosa. Katakan sama-sama, Kristus tidak berdosa. Ataupun Kristus tidak berbuat dosa. Dia tidak berdosa. Mungkin ada berkata, Adam dan Hawa berdosa.
Sedangkan Kristus daripada keturunan Adam dan Hawa. Okay. Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini, karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Ini semua orang, termasuk saya dan saudara-saudari, tetapi tidak termasuk Kristus, karena dia tidak berdosa. Alkitab menjelaskan bahwa walaupun Kristus dapat dicobai, kita kembali ke padang gurun. Ketika dia dicobai oleh iblis itu selama dia berpuasa 40 hari 40 malam. Walaupun dia dapat dicobai, tetapi tidak dapat berdosa. Katakan sama-sama, tidak dapat berdosa. Sebab dia tidak memiliki tabiat dosa. Dia tidak memiliki tabiat dosa. Kitab Ibrani menjelaskan daripada ayat bab yang keempat. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Artinya Kristus itu merasakan kelemahan kita. Sakit kita hadapi, dia merasakan. Sebaliknya dikatakan, dalam segala perkara, dalam segala hal dia telah menghadapi godaan. Sama seperti kita. Sama seperti saudara-saudari. Kadang-kadang kita digodai, kita berdosa. Amin. Amin. Ya, itu berani berkata amin. Kadang-kadang kita digodai, kita berdosa. Kita jatuh dalam dosa. Dia katakan, tetapi dia tidak melakukan dosa. Adam dan Hawa manusia biasa. Ketika mereka dicobai dan kemudian jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus kita unik, dia tidak berdosa. Karena itu adalah tabiat dia. Sifat Kristus, sifat kemanusiaan Kristus memang dapat dicobai seperti manusia karena dia adalah manusia 100%. Allah 100%. Dia lapar, dia sakit, dia sedih. Itu sifat-sifat manusia. Dapat digodai tetapi tidak dapat melakukan dosa. Dia tidak dapat jatuh ke dalam dosa. Artinya begini. Karena selain ia tidak memiliki benih dosa di dalam dirinya, sifat kemanusiaannya telah menyatu dengan sifat keilahiannya. Dan dengan demikian kekudusannya tersebut tidak dapat dipengaruhi ataupun dirosakkan oleh dosa dan faktor-faktor duniawi dan lain-lainnya. Karena penyatuan antara keilahian dan kemanusiaannya. Kalau kita andai kata, kita coba cerita dongeng. Kalau saya dan kamu itu, sifat kita itu adalah Allah dan juga manusia. 100% Allah, 100% manusia. Boleh jadi juga kita tidak dapat berbuat dosa. Karena di dalam diri kita ada sifat-sifat ilahi. Tetapi sangat berbeza dengan manusia yang hanya sifat manusia saja. Dia mudah digodai dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi Kristus kita berbeza. Dia tidak berbuat dosa dan tidak berdosa. Alkitab bagian lain menjelaskan dia tidak mengenal dosa. Dia adalah saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah daripada orang-orang berdosa. Malaikat Gibril juga berkata, dia adalah kudus. Aplikasi, tokoh di dunia ini pernah berbuat dosa, pernah dicobai dan jatuh dalam dosa. Tapi Yesus kita sama sekali tidak. Dia tidak dapat berbuat dosa. Karena Yesus adalah Allah ataupun ilahi.
Yang keempat, mengapa Kristus kita unik? Karena pengejaran yang dia ada, setiap kali pengejarannya berpusat kepada dirinya sendiri. Katakan sama-sama, pengejarannya berpusat pada dirinya sendiri. Di situ saya letak nomor 7. Nomor 7 itulah pengejaran Yesus tentang dirinya sendiri. Bahasa biasa, berani-berani dia berkata siapa diri dia. Inilah yang membuat Kristus kita unik. Dia berkata, akulah roti hidup. Berani tak pengajar-pengajar lain yang berkata, akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi, kata Yesus. Selanjutnya dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Wow, hebat, luar biasa. Tidak ada pendiri-pendiri agama yang berani berkata dia adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu pengajaran yang berpusat kepada dia, karena dia tahu kemana dia pergi, dari mana dia datang. Kemudian dia lanjut, akulah pokok anggur. Katakan sama-sama, pokok anggur. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akhirnya dia sebut, akulah pintu, yang keenam. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang terakhir Yesus berkata, siapakah aku ini? Kata dia. Siapakah aku ini? Markus pasal 8 ayat 2. Ini semua pengajaran tentang dia, tentang Yesus itu sendiri. Ini yang membuat Kristus kita unik. Saya mencatat sedikit. Nabi M berkata begini, aku Nabi pemberita jalan. Aku Nabi pemberita jalan. Artinya Nabi M ini berkata bahwa dia adalah pemberita jalan. Ada satu orang lagi yang merupakan jalan. Logiklah kita berpikir, tidak berani dia berkata akulah jalan. Tapi Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Confucius ya. Dia berkata begini, aku tahu jalan. Aku tahu jalan, tapi dia bukan jalan. Aku tahu jalan, tapi bukan jalan. Siddhartha Gautama berkata begini, aku mencari jalan. Aku mencari jalan. Masih bertanya-tanya, di manakah jalan itu? Tapi Yesus dengan tegas berkata dalam ayat Yohanes pasal 4 ayat 16, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita.
jelaslah bahwa Yesus kita sangat berbeza. Bagi kita yang ingin baca daripada terjemahan lain, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way and the truth and the life. I am the vine. Yang terakhir. Saya perlu print. Bagus ada backup. Saya perlu print karena tab saya tidak dapat receive email pada pagi-pagi ini. Saya pun tidak tahu mengapa. Oke. Coba restart pun tidak dapat. Puji Tuhan ada backup, ada printer di rumah. Oke, saya print. Oke. Kelima, mengapa Kristus kita unik? Karena dia sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan. Thomas pun berkata, pasal 20, mula-mula dia tidak percaya siapa yang berdiri di depan dia. Ketika Yesus muncul, bangkit. Thomas pun berkata kepada Yesus, ya Tuhan, Allahku. Ya Tuhan, Allahku, kata Thomas. Yesus berkata kepada Thomas lagi, Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang percaya walaupun tidak melihat aku. Ini pengakuan daripada Thomas yang mengatakan dia bukan penyelamat. Yesus bukan penyelamatnya, tetapi dia tidak hanya Yesus adalah juru selamatnya, tetapi dia adalah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Daripada salah satu seorang murid Yesus. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ini sudah cukup luar biasa pengakuan Thomas. Ya Tuhan, ya Allahku. Biasanya kita selalu sebut sikit-sikit, oh my God. Oh my God, ya Tuhan. Tetapi ini pengakuan yang harus kita contohi. Pengakuan iman Yohanes. Oh my God itu bukan pengakuan iman, itu terperanjat, terkejut, bunyi apa? Mikrofon pop terus teriak. Ada satu bahasa di sini, macam-macam. Tetapi ini adalah pengakuan iman Thomas yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang mengatakan bahwa contohnya Marta. Marta dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Nathanael berkata, anak Allah, engkaulah Raja Israel. Sebelum Rasul Stefanus dibunuh, direjam, dia berkata dengan nyaring, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus katanya, terimalah rohku. Ini daripada pribadi-pribadi dalam Alkitab yang mengatakan, mengungkapkan siapa Yesus itu menurut mereka. Walaupun Kristus kita itu anak daripada tukang kayu, tetapi dia sangat berbeza. Sungguh berbeza, sangat unik. Kristus kita unik. Amin. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Yakinkah kita menjawab, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah kita? Yakinkah kita mengungkapkan bahwa Dia adalah Mesias? Yakinkah kita berkata bahwa Dia adalah anak Tuhan, anak Allah Maha Tinggi? Siapakah Yesus menurut kita? Menurut saya, menurut kamu?
cabaran untuk kita. Ada banyak orang yang menamakan dirinya Kristen. Pergi gereja, bapaknya gereja, setiap hari Christmas tidak miss pergi ke gereja. Tetapi tanpa Kristus dalam dirinya. Rajin beragama, rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi belum memiliki Kristus. Siapakah Kristus sesungguhnya? Kita sudah belajar. Dia sudah dinubuatkan. Kelahirannya sudah dinubuatkan. Dia sudah ada. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan. Keselamatan dalam iman Kristen berpusat pada pribadi Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan. Beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Tidak ada jalan lain. Pendiri agama lain yang masih mencari jalan, yang masih menunjukkan jalan. Tapi Yesus adalah satu-satunya jalan. Amanat agung juga diberi kepada murid-murid Yesus. Amanat agung juga diberikan kepada saya dan saudara-saudari untuk memberitakan Kristus. Kita sudah diselamatkan, maka keselamatan itu kita beritakan. Manusia harus menyambut undangan Injil agar dapat diselamatkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Keunikan Kristus. Katakan sama-sama, keunikan Kristus. Dia sangat-sangat unik. Mari kita terus pegang kebenaran ini. Jangan pernah melepaskan kebenaran ini. Karena ada kebenaran-kebenaran lain di luar sana yang mengatakan ada pribadi-pribadi yang lebih unggul, lebih hebat lagi. Tapi itu tidak dapat memberi kita jalan kepada Bapa. Kehidupan kekal. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Respon firman Tuhan ini. Mari kita respon firman Tuhan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, yang boleh berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau datang ke dunia ini. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Engkau ada sukacita, ada kedamaian. Kami bersyukur karena kami memiliki satu pribadi, satu juru selamat, satu penembus yang sangat-sangat unik, sangat-sangat berbeza. Biar Tuhan terus memegang kebenaran ini dan tidak akan melepaskan. Walaupun di dunia ini kami dihadapkan dengan berbagai cabaran, struggle yang ada. Tapi biarlah kami melihat kehidupan kami kembali kepada asas di mana bahwa keunikan Kristus itu sangat berbeza daripada yang lainnya. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita datang kepada Tuhan. Kesempatan pada pagi ini saya ingin berikan kepada kita. Kita sudah mendengar keunikan Kristus kita. Jika ada di antara kita yang belum memiliki Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, kita kata, ya setiap hari saya pergi gereja, setiap Christmas saya pergi ke gereja, setiap Paskah saya pergi gereja. Tapi jauh di hati kita tidak memiliki Yesus. Mungkin kita datang daripada keluarga Kristen, tapi dah jauh di hati kita tidak memiliki Kristus. Yesus berkata, Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang. Jika ada pada hari ini di antara kita yang berkata, hari ini Tuhan, saya jemput Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan.
dan engkau adalah berbeza daripada yang lainnya. Jika ada di antara kita sini, boleh angkat tangan. Jangan jujur. Sebelah kiri, tengah-tengah, haleluya, haleluya. Di sebelah kanan ada. Jangan lepaskan peluang. Puji Tuhan, jika kita, mari kita tunduk kepala, jika kita mengangkatkan tangan, mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, malaikat di surga bersukaria menyambut kedatangan Anda. Mari kita tunduk kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Kau berkati mereka. Biar hidup mereka mulai hari ini memegang teguh kebenaran ini. Bahwa Yesus adalah unik. Dia berbeza. Dia lain daripada yang lain. Dia sangat spesial. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan buat pengajaran pada pagi ini. Biar firman Tuhan ini akan menjadi dasar kami. Untuk kami menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk kami menghadapi cabaran-cabaran yang ada di depan kami. Beri kami kekuatan Roh Kudus, terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, ketabahan dalam kami mengharungi cabaran-cabaran sepertinya cabaran kristologi yang ada pada zaman modern ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Tuhan memberkati kita. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dapat dengar pada hari ini berkaitan dengan doktrin kristologi. Ya, puji Tuhan ya, saya sungguh bersuka cita dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Jadi ada satu frasa yang disebut sebentar.
akan atas talian ataupun selepas ini nanti bolehlah meletakkan persembahan kita di depan kotak yang telah disediakan ini. Ada 2 bank RSB Bank dan juga CIMB Bank. Oke? Kita lanjutkan lagi sekiranya ada. Ini adalah tangguk ibadah kita pada minggu lepas. Persepuluhan ada 150, persembahan 733, jumlahnya bukan lain-lain itu 104, jumlahnya kita kira sendirilah ya. Dia begitulah. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Alright. Oke, lagi seterusnya kalau ada lagi. Oke, yang seterusnya adalah berkaitan dengan 2 lagi pengumuman di sini ya. Nanti keluarga ataupun pelajar-pelajar akan diberikan satu slip macam ini ya. Jadi dalam kertas ini nama, bilangan keluarga, maksudnya bilangan jumlah lah ya, istri dan anak-anak kita kira semua. Perumahan lokasi ini penting, di mana lokasi rumah kita lah ya. Kalau pelajar di mana lokasi asrama Anda lah ya. Kemudian nomor telepon. Tujuan ini adalah untuk kita kelompok sel. Nanti sebelum sebelum kita keluar, di belakang situ, di luar situ, di papan putih itu ada dipaparkan lokasi-lokasinya. Alright, semalam pada minggu lepas kita telah dimaklumkanlah tentang kelompok sel ini. Jadi saya tidak akan terang dengan lebih sebab sudah diterangkan pada minggu lepas, tapi minggu ini tindakan kita semua kita adalah untuk mengisi slip ini, sel group ini. Kita berdoa supaya tahun ini semua kita terlibat di dalam kelompok sel. Keluarga yang muda-pemudi, untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling belajar di antara satu dengan yang lain. Mungkin selepas ini mungkin ada sedikit perubahan. Mungkin selama ini mungkin Anda di kelompok ini, tetapi mungkin tahun ini Anda di kelompok lain. Tidak apa. Jadikan itu sebagai satu untuk kita saling belajar, saling memberkati di antara satu dengan yang lain. Amin. Amin ya. So isikan slip ini. Nanti lepas itu bolehlah lihat lokasi-lokasi. Itu sebenarnya macam GPS lah di belakang itu kan pasta yang di belakang itu untuk kita melihat lokasi-lokasi perumahan dan sebagainya. Dan satu lagi sebelum kita berakhir, petang ini, tadi saya duduk di sebelah sana, saya tengok benda itu pingat itu kan. Ada beberapa kali pula yang BM Center City menjadi juara nih. Jadi sebagai persiapan, sebab kita tidak lama lagi akan mengadakan sukan semarahan itu yang terlibat semua gereja. Jadi petang ini semua yang dapatlah berkesempatan dimohon untuk mana tadi saya catat tadi, saya takut saya lupa dia punya lokasi. Yaitu ke Kod Intan Sarawak di belakang sini. Sebab pukul 4 petang ada permainan bola tampar. Jangan risau, datang saja, semua sudah disediakan termasuk bola sudah disediakan kan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh bertanya dengan coach kita yaitu Brother Roland lah. Yang menguruskan perkara ini. Jadi semua dijemput ya petang ini untuk lelaki dan perempuan bagi yang boleh bersukan itu dijemput hadir bersama untuk permainan bola tampar pada petang ini. Saya rasa itu saja pengumuman yang kita ada. Jadi saya kembalikan kepada pastor untuk sesi yang seterusnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya jemput beberapa orang ini maju ke depan di sini dan saya mohon saudari kita, adik kita Chloe boleh di situ. Tolong minta Brother Alex siapkan kolam. Nanti kita akan present mereka punya sijil baptisan dan
setelah itu kita akan baptiskan adik kita Chloe. Oke, Chloe satu anak Christopher. Oke. Saya jemput Joshua Yeret, anak Jeffrey. Betul lah? Manuel Aran Alexander. Takong Manggi Labo. Ke depan. Kemudian Lawrence anak Juing. Melissa Ivanka Charles. Oke, lihat depan, di depan. Sylvia anak Rungga. Oke. Dan yang terakhir Chloe. Chloe di sini dulu. Ada. Tukar baju, oke. Apa? Saya jemput, boleh pegang sijil. Saya panggil Yosua. Yosua, kamu boleh ambil gambar dulu. Good. Masih sini. Okay. Al-Manuel. Senyum. Takong. Senyum. Good. Lawrence. Melissa kap. Sylvia anak Rungga. Oke. Oke, kita beri Chloe terus. Sorry. Chloe. Oke, terus bisa nanti. Oke, masih kekal sini, kita akan buat acara baptisan Chloe. Kap. Tepa berdiri, sini lama. Oh, ambil gambar kah? Oke, sorry, ambil gambar dulu. Mari. Sorry. Kamu ambil gambar. Pasti, oke. Oke, senyum. Oke, kita akan baptiskan adik kita Chloe dan lepas ini kita akan selesai. Pelan-pelan, pegang tangan dia. Pegang tangan. Oke. Cepat, pelan-pelan. Oke. Kamu lihat sana. Oke. Duduk. Oke. Letak tangan sini. Sini sedikit. Saya tanya soalan, setengah soalan, jadi kamu jawab ya. Okay. Chloe Sado anak Christopher. Apakah pada hari ini kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu? Dan pada hari ini kamu ingin menjadikan Dia sebagai Tuhan Raja atas hidup kamu? Jawab. Iya, haleluya, tepuk tangan. Okay. Adik kita Chloe ini sudah ikut kelas baptisan beberapa bulan lepas dan sudah diajarkan apa artinya baptisan, apa artinya menjadi seorang Kristen. Jadi pada hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat sekalian, saya membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Berdiri dulu, berdiri. Oke. Thank you. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan. Saudara-saudari, satu orang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, malaikat di surga memuji-muji Tuhan. Berikan tepukan Tuhan kepada Tuhan kita. Karena satu orang dan beberapa orang sudah bersiap sedia untuk ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning Jesus. No turning back, no turning back. Haleluya. I have decided to follow Jesus. Adik-adik boleh ungkapkan 1, 2, 3. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Next. No turning back, no turning back. Kita doa supaya keputusan mereka pada hari ini dipegang. Keputusan mereka ikut Yesus pada hari ini dipegang dan terus dipegang dan no turning back. No turning back. Haleluya, haleluya. Mari kita angkatkan tangan kita. Kami bersyukur, bersuka cita oleh karena adik-adik kami, jemaat ini, ada di antara mereka yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Berkati keputusan mereka Tuhan, biarlah keputusan ini mereka akan pegang sampai bila-bila. Biarpun godaan badai yang menimpa mereka, mereka tidak akan turning back. Tapi tetap meletakkan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keputusan ini. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Kami bersyukur karena Engkau akan mengerjakan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan jemaat ini. Mulai hari ini dan sampai seterusnya. Berkati yang belajar, berkati yang bekerja, berkati yang ada di rumah, berkati anak-anak kecil, berkati yang usianya sudah senja. Berkati mereka Tuhan melimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan menjadi bahagian mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Segala pergumulan dalam pekerjaan mereka. Engkau Tuhan tolong menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Baik jalan-jalan yang mereka harus ambil, Tuhan bersama. Engkau adalah Immanuel mereka. Setiap keputusan-keputusan yang mereka perlu buat, baik kecil yang besarnya keputusan, Tuhan mereka memohon kepada Engkau dan Engkau memberikan mereka tuntunan dan jawaban-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sampai kami bertemu lagi. Bila berkat Tuhan kami terima. Di mana saya kasihi, kita sambut berkat. Darahkan tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan berkati kita.